Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan rahmat dan karunia. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 di program studi bimbingan konseling Islam dengan NIM 244130022. Tujuan di sini saya akan mempresentasikan sedikit makalah yang telah saya buat dan yang berjudul Teknik Penyuluhan Agama yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon maaf saya sebutkan nama Bapak Muhammad Reza Tahimo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian teknik penyuluhan agama. Penyuluhan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyelesaikan diri dan lingkungan, serta dapat membantu pribadi yang mandiri. Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya, pengertian penyuluhan umum. Hukum penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana itu keadilan. Hukum nasional tidak bisa menjamin terwujudnya keadilan itu. Kata penyuluhan secara etimologis memiliki makna proses, cara, perbuatan penyuluh, penerangan, dan pengintaian penyelidikan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penyuluhan adalah turunan dari kata extension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan, dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan preventif, yakni mencegah timbulnya hak-hak yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dan yang kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar, dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Dan yang ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan atau preservatif, yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam membangun hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya. Dan yang keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan atau developmental, yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain atau Laurentian. Adapun prinsip-prinsip penyuluhan agama Islam. Yang pertama, keterlibatan masyarakat, pendekatan holistik, partisipatif, empati, keterbukaan, keadilan, efektivitas, keterpaduan. Penyuluhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia, dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyuluhan agama Islam yaitu membimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kesimpulan dari makalah saya yaitu teknik penyuluhan agama adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat atau kelompok tertentu.
Tujuan dari teknik penyuluhan agama adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan agama Islam adalah dai yang membimbing dan pemimpin masyarakat dalam urusan agama, kemasyarakatan, dan kenegaraan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan umat dan menyukseskan program pemerintahan. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya sendiri. Unzur maqola wala tanzur man qola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.